Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai clearing. Sebelum menuju ke materi lebih dalam, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan clearing itu sendiri? Menurut Pratna Maraharja, clearing adalah perhitungan utang piutang antar peserta secara terpusat di suatu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Adapun menurut Thomas Suyatno, clearing adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran kirang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa clearing adalah sarana yang digunakan oleh bank untuk menjalankan fungsinya, yaitu untuk memudahkan penyelesaian transaksi antar bank. Adapun clearing bank itu sendiri adalah cara atau sarana perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Clearing memiliki beberapa jenis. Yang pertama, clearing umum, yang kedua, clearing lokal, dan yang ketiga, clearing antar cabang. Clearing umum merupakan sebuah alat perhitungan warkat-warkat antar bank di mana proses pelaksanaannya diawasi dan diatur oleh bank sentral. Sedangkan clearing lokal itu sendiri merupakan sebuah alat perhitungan warkat antar bank yang berada dalam wilayah clearing atau yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, clearing antar cabang merupakan sebuah alat perhitungan warkat antar bank yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. Clearing jenis ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan semua perhitungan yang dilakukan suatu kantor cabang. Berikutnya yaitu mengenai tujuan clearing. Clearing itu sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu dapat memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral antar bank. Yang kedua, agar perhitungan penyelesaian pada hutang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien. Dan yang ketiga, sebagai salah satu pelayanan bank kepada para nasabahnya, khususnya dalam hal keamanan dan biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk proses clearing sendiri, yang pertama ada proses clearing ketika seseorang transfer antar bank. Kami akan menjelaskan proses clearing ketika seseorang melakukan transfer antar bank, yang mana biasanya proses ini memakan waktu yang tidak sebentar jika menggunakan sistem clearing. Prosesnya sebagai berikut. Nasabah mengisi form pengiriman dana dengan metode clearing pada bank di mana ia memiliki rekening, misalnya Bank A. Dalam form tersebut dicantumkan pula bank lain yang dituju, termasuk nomor rekening dan nama pemiliknya, misalnya Bank B. Lalu, Bank A kemudian memproses data administratif tersebut, mengurangi saldo rekening pengirim, dan mengajukan permintaan clearing ke Bank B pada Bank Indonesia sebagai bank sentral pengatur clearing. Selanjutnya, Bank Indonesia kemudian memproses data tersebut dan memerintahkan Bank B menambahkan saldo kepada nomor rekening yang dituju. Lalu yang terakhir, saldo rekening nasabah yang dituju di Bank B akan bertambah. Yang kedua, ada proses clearing ketika seseorang mencairkan cek. Clearing terjadi ketika seseorang mencairkan cek dari bank lain, baik dalam maupun luar negeri. Prosesnya sebagai berikut. Nasabah membawa cek dan mengisi formulir pencairan cek di Bank A, sedangkan cek diterbitkan Bank B. Kemudian, bank akan memproses dan melakukan clearing terhadap cek tersebut. Cek dan bukti administratif lainnya akan diajukan ke Bank Indonesia. Lalu, Bank Indonesia akan memeriksa dokumen dan meneruskan clearing tersebut kepada bank penerbit cek, yaitu Bank B. Selanjutnya, bank penerbit cek memberikan persetujuan dan validasi bahwa cek tersebut sah dan dananya ada. Lalu yang terakhir, Bank Indonesia akan meneruskan hal di atas kepada Bank A yang dapat segera mencairkan dana nasabah dalam bentuk tunai atau saldo rekening sesuai keinginan nasabah. Selanjutnya yaitu warkat clearing.
warkat keliling. Di sini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, alat pembayaran bukan tunai. Terus yang kedua, alat pembayaran yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam keliling. Adapun syarat-syarat warkat adalah: yang pertama, dinyatakan dalam mata uang rupiah, telah dapat ditagih pada saat dikerilingkan, telah dibubuhi cap atau stempel clearing. Selanjutnya yaitu cek. Surat pemerintah untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek, termasuk di dalam cek dividen, cek perjalanan, cek cenderamata atau giveaway, dan jenis cek lainnya yang penggunanya dalam clearing disetujui oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu bilet giro. Surat pemerintah dari nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, termasuk bilet giro Bank Indonesia. Oke, kita lanjut ke wesel bank untuk transfer atau WBUT. Wesel bank untuk transfer adalah wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Warkat clearing ini termasuk warkat debit yang sangat jarang atau hampir tidak pernah digunakan dalam pelaksanaan clearing. Nah, berikut teman-teman bisa lihat sendiri contoh dari wesel bank untuk transfer. Nah, selanjutnya itu ada surat bukti penerimaan transfer atau SBPT. Surat bukti penerimaan transfer adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Nah, teman-teman bisa lihat langsung dari contoh bukti penerimaan seperti gambar berikut. Selanjutnya ada nota debit. Nota debit adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Berikut contoh dari nota debit yang bisa teman-teman lihat sendiri gambarnya. Nah, untuk selanjutnya adalah nota kredit. Nota kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain atau transfer untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Warkat-warkat yang dikeliringkan dapat digolongkan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, nota debit keluar atau warkat setoran clearing. Warkat yang dikeliringkan oleh nasabah untuk keuntungan rekeningnya. Bila tidak ada tolakan, maka saldo rekening bank penagih akan bertambah di Bank Indonesia. Yang kedua, nota debit masuk. Warkat atau warkat tarikan clearing. Warkat yang diterima oleh suatu bank atas ceknya sendiri yang telah ditarik oleh nasabah. Jika tidak ada tolakannya, maka akan mengurangi saldo bank di Bank Indonesia. Yang ketiga, nota kredit masuk atau transfer masuk. Warkat atau nota yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening nasabahnya. Saldo bank penerima bertambah di Bank Indonesia. Yang keempat, nota kredit keluar atau transfer keluar. Warkat atau nota dari nasabahnya untuk dikirim atau disetor kepada nasabah lain pada bank lain. Saldo bank pengirim akan berkurang di Bank Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai dokumen clearing. Jadi, apa sih dokumen clearing tersebut dan apa kegunaannya dalam proses clearing ini sendiri? Dalam proses clearing, selain digunakan warkat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, juga akan digunakan pula berbagai jenis dokumen clearing yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing. Dokumen clearing yang disampaikan oleh peserta harus memuat informasi identitas peserta yang akan menyerahkan dokumen itu sendiri.
Ada 3 sistem dalam penyerahan dokumen clearing. Yang pertama yaitu penyerahan dokumen clearing dalam sistem otomasi. Lalu dalam sistem ini, dokumen apa saja yang harus diserahkan oleh peserta? Yang pertama adalah bukti penyerahan warkat debit pada clearing penyerahan. Bukti penyerahan warkat debit digunakan sebagai tanda bukti penyerahan warkat debit untuk setiap bundle warkat dari petugas clearing kepada penyelenggara pada saat kegiatan clearing penyerahan. Yang kedua yaitu bukti penyerahan warkat kredit pada clearing penyerahan. Bukti penyerahan warkat kredit digunakan sebagai tanda bukti penyerahan warkat kredit untuk setiap bundle warkat dari petugas clearing kepada penyelenggara pada kegiatan clearing penyerahan. Yang ketiga yaitu lembar substitusi. Lembar substitusi digunakan dalam clearing penyerahan sebagai tempat menempelkan bukti penjumlahan nominal warkat yang diserahkan kepada penyelenggara. Pada lembar ini dicantumkan jumlah nominal yang sama dengan hasil penjumlahan seluruh warkat pada bundle warkat. Yang keempat yaitu kartu badge. Kartu badge digunakan untuk mengetahui jumlah keseluruhan nominal bundle warkat dari masing-masing peserta dan sebagai sarana kontrol proses clearing. Dan yang terakhir yaitu bukti penyerahan rekaman warkat pada saat kegiatan clearing pengembalian. Dalam sistem semi-otomasi, yang pertama, bukti penyerahan rekaman warkat clearing penyerahan. Yang kedua, daftar warkat clearing penyerahan menurut bank penerima. Yang ketiga, daftar warkat clearing penyerahan menurut bank pengirim. Yang keempat, bukti rekaman warkat tolakan clearing pengembalian. Yang kelima, daftar warkat clearing pengembalian menurut bank penerima. Yang keenam, daftar warkat clearing pengembalian menurut bank pengirim. Yang ketujuh, daftar warkat yang ditolak dengan alasan kosong. Selanjutnya, dalam sistem manual, yaitu daftar warkat clearing penyerahan atau pengembalian. Selanjutnya yaitu manfaat clearing. Manfaat clearing yang pertama adalah efisiensi dalam sistem pembayaran nasional. Yang kedua, memberikan akomodasi kebutuhan pengguna atau nasabah untuk transaksi yang bernilai lebih besar, baik sebagai individu maupun perusahaan. Yang ketiga, layanan transfer dana yang lebih cepat. Yang keempat, memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing yang bersifat multilateral netting sesuai dengan core principles yang dikeluarkan oleh Bank for International Statement. Dan yang terakhir adalah keuntungan dari clearing. Keuntungan dengan adanya clearing adalah waktu penagihan menjadi lebih cepat, terutama untuk warkat dalam jumlah yang banyak. Kemudian biaya penagihan menjadi lebih murah, serta resiko keamanan dari uang nasabah menjadi lebih terjamin. Sekian pembahasan mengenai clearing dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.